Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holijaz. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 4 dengan NPM 200190016. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yaitu PPT saya yang berjudul yaitu teori David Ausubel. Teori David Ausubel yang menganut aliran teori kognitif. Baiklah, sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan tentang arti belajar untuk siswa. Baiklah, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku pada diri manusia. Kegiatan belajar sangat dipengaruhi bermacam-macam faktor, metode dan strategi belajar. Sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Keberhasilan siswa mencapai suatu tahap hasil belajar memungkinkannya untuk belajar lebih lancar dalam mencapai tahap selanjutnya. Strategi pembelajaran tidak terlepas dari teori belajar yang dihasilkan oleh pakar-pakar pendidikan. Teori belajar yang bersumber dari pakar pendidikan atau pakar psikologi pendidikan banyak macamnya, seperti teori belajar David Ausubel. Teori belajar dari David Ausubel merupakan suatu teori yang membandingkan belajar bermakna dengan belajar hafalan. Untuk belajar bermakna, siswa harus menghubungkan pengetahuan baru pada pengetahuan yang telah diketahuinya. Konsep mempunyai arti bila sama dengan ide yang telah dimiliki, yang ada dalam struktur kognitifnya. Agar konsep-konsep yang diajarkan berarti harus ada sesuatu di dalam kesadaran siswa yang digunakan. Siswa yang bisa disamakan sesuai itu adalah struktur kognitif. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Teori David Ausubel. Teori Ausubel, teori belajar kognitif. Di sini kita akan membahas yang pertama. Yang pertama yaitu teori belajar Ausubel. Kedua itu penerapan teori Ausubel. Tiga itu pendekatan dan metode yang dapat digunakan. Yaitu teori belajar Ausubel. Belajar menurut Ausubel ada dua, yaitu penyajian informasi atau materi pada siswa. Dimensi ini meliputi belajar penerimaan yang menyajikan informasi itu dalam bentuk final, dan belajar penemuan yang mengharuskan siswa untuk menemukan sendiri sebagian atau seluruh materi yang diajarkan. Itu kedua, dimensi dua, yang dimana tentang cara siswa mengaitkan materi yang diberikan dengan struktur kognitif yang telah dimilikinya. Jika siswa dapat menghubungkan atau mengaitkan informasi itu pada pengetahuan yang telah dimilikinya, maka dikatakan terjadi belajar bermakna. Tetapi jika siswa menghafalkan informasi baru tanpa menghubungkan pada konsep yang telah ada dalam struktur kognitifnya, maka dikatakan belajar bermakna. Yang di sini itu menjelaskan hubungan antara konsep-konsep, pengajaran auditorial, penelitian ilmiah. Yang kedua itu penyajian melalui ceramah atau buku pelajaran. Kegiatan di laboratorium sekolah sebagian besar penelitian rutin atau diproduksi intelektual. Belajar hafalan itu daftar perkalian. Itu menerapkan rumus-rumus untuk memecahkan masalah. Pemecahan dengan coba-coba. Belajar penemuan itu belajar penemuan terbimbing. Penerimaan belajar penemuan terbimbing. Belajar penemuan mandiri. Sepanjang kontinu. Dari gambar ini dapat dikatakan bahwa belajar penerimaan yang bermakna dapat dilakukan dengan cara menjelaskan hubungan antara konsep-konsep, sedangkan belajar penemuan yang masih berupa hafalan, apabila belajar dilakukan dengan pemecahan masalah secara coba-coba, belajar penemuan yang bermakna hanyalah terjadi pada penelitian ilmiah. Dalam teori belajar terdapat dua aliran, yaitu aliran psikologi tingkah laku
dan aliran psikologi kognitif. Teori Ausubel termaksud ke dalam aliran psikologi tingkah laku. Teori empat tipe belajar menurut Ausubel. Yang pertama yaitu belajar dengan penemuan bermakna yang bermakna. Kedua itu belajar dengan penemuan tidak bermakna. Ketiga yaitu belajar menerima yang bermakna. Keempat yaitu belajar menerima yang tidak bermakna. Dalam belajar dengan penemuan yang bermakna itu maksudnya informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik. Peserta didik itu kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya peserta didik diminta menemukan sifat-sifat suatu bujur sangkar dengan mengalihkan pengetahuan yang sudah dimiliki seperti sifat-sifat persegi panjang. Peserta didik menemukan sendiri sifat-sifat bujur sangkar tersebut. Langkah kedua, sedangkan belajar dengan penemuan tidak bermakna yaitu informasi yang dipelajari ditentukan secara bebas oleh peserta didik, kemudian ia menghafalkannya. Misalnya peserta didik menemukan sifat-sifat bujur sangkar tanpa bekal pengetahuan sifat-sifat geometri yang berkaitan dengan segi empat. Dengan sifat-sifatnya yaitu dengan penggaris dan jangka dengan alat-alat ini ditemukan sifat-sifat bujur sangkar dan kemudian dihafalkan. Ketiga itu belajar menerima yang bermakna. Maksudnya itu gini, informasi yang telah tersusun secara logis disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final atau akhir. Peserta didik kemudian menghubungkan pengetahuan yang baru itu dengan struktur kognitif yang dimiliki. Misalnya peserta didik akan mempelajari akar-akar persamaan kuadrat, mengajar mempersiapkan bahan-bahan yang akan diberikan yang susunannya diatur sedemikian rupa sehingga materi persamaan kuadrat tersebut dengan mudah tertanam ke dalam konsep persamaan yang sudah dimiliki peserta didik. Karena dalam pengertian persamaan lebih instruktif daripada persamaan kuadrat. Materi persamaan tersebut dapat dipelajari peserta didik secara bermakna. Yang keempat itu belajar menerima yang tidak bermakna. Maksud dari belajar yang menerima yang tidak bermakna itu gini kan, dari setiap tipe bahan yang disajikan kepada peserta didik dalam bentuk final, peserta didik tersebut kemudian menghafalkannya. Bahan yang disajikannya tadi tanpa memperhatikan pengetahuan yang dimiliki peserta didik. Persyaratan belajar bermakna. Dari persyaratan ini kan yang pertama itu psikologi siswa sudah siap untuk menerima materi. Struktur kognitif peserta didik. Kedua itu tahap perkembangan intelektual peserta didik. Maksudnya gimana gitu kan? Dan mengaplikasikan bahan baru serta menghubungkan bahan pelajaran yang terdahulu. Dikatakan peserta didik itu belajar bahan baru dengan cara yang bermakna. Sebaliknya, bila peserta didik itu tidak berkehendak mengaitkan bahan yang dipelajari dengan informasi yang dimiliki, maka belajar itu tidak bermakna. Demikian banyak peserta didik yang tidak berusaha mengerti matematika, cenderung mengalami kegagalan dan akhirnya membenci matematika. Tugas-tugas yang diberikan kepada peserta didik itu harus sesuai dengan struktur peserta didik sehingga peserta didik tersebut dapat mengasimilasi bahan baru secara bermakna. Belajar bermakna pada tahap mula-mula memberikan pengertian kepada bahan baru sehingga bahan-bahan baru itu akan terserap kemudian diingat peserta didik. Ia tidak menghafal asosiasi stimulus respon yang tergesa-gesa. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar bermakna. Yang pertama itu kan tadi struktur kognitif, stabilitas, kejelasan, prinsip. Itu ada beberapa prinsip menurut Ausubel. Yaitu pertama itu advance organizer, diferensiasi kognitif, belajar struktur koordinat, penyesuaian interaktif atau rekonsiliasi interaktif. Maksudnya gimana gitu kan? Ya, yang pertama itu advance organizer. Advance organizer mengarahkan para siswa
para siswa ke materi yang akan dipelajari dan mengingatkan siswa pada materi sebelumnya yang dapat digunakan dalam membantu menanamkan pengetahuan baru, yaitu advanced organizer, dapat dianggap merupakan suatu pertolongan mental dan disajikan sebelum materi baru. Yang kedua yaitu diferensiasi progresif. Selama belajar bermakna berlangsung, perlu terjadi pengembangan konsep dari umum ke khusus. Dengan strategi ini, guru mengajarkan konsep murni dari konsep yang paling inklusif, kemudian kurang inklusif, dan selanjutnya hal-hal khusus seperti contoh-contoh setiap konsep. Sehubungan dengan ini dikatakan Zulay. Ketiga yaitu belajar subordinat. Apa sih belajar subordinat ini? Ya, belajar subordinat dapat terjadi apabila konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dikenal sebagai unsur-unsur dari suatu konsep luas dengan keempat itu penyesuaian interaktif atau rekonsiliasi interaktif. Menurut Osobel, selain urutan, menurut diferensiasi progresif yang harus diperhatikan dalam mengajar, juga harus diperlihatkan bagaimana konsep-konsep baru dihubungkan dengan konsep-konsep yang superordinat. Guru harus memperhatikan secara eksplisit bagaimana arti-arti baru dibandingkan dan dipertentangkan dengan arti-arti sebelumnya yang lebih sempit, dan bagaimana konsep-konsep yang tingkatnya lebih tinggi mengambil arti baru untuk mencapai penyesuaian interaktif. Materi pembelajaran hendaknya disusun sedemikian rupa sehingga dapat digerakkan ke atas dan ke bawah selama implementasi. Guru dapat mulai dengan konsep-konsep yang paling umum, tetapi perlu diperhatikan keterkaitan konsep-konsep subordinat dan kemudian bergerak kembali menuju contoh arti baru dari konsep-konsep yang cara menerapkan teori belajar Osobel ada dua, yaitu fase perencanaan, fase pelaksanaan. Maksudnya mana sih? Baiklah, pertama kita akan jelaskan tentang fase perencanaan. Fase perencanaan yang pertama yaitu mendapatkan tujuan pembelajaran. Maksudnya gimana? Itu tahapan pertama dalam kegiatan perencanaan adalah menetapkan tujuan pembelajaran. Model Osobel ini dapat digunakan untuk mengajarkan hubungan antara konsep-konsep dan generalisasi. Sebagaimana dikatakan Sulaiman bahwa model Osobel tidak dirancang untuk mengajarkan konsep atau generalisasi, melainkan untuk mengajarkan organized benefits of concept yang memuat bermacam konsep dan generalisasi. Yang kedua yaitu mendiagnosis latar belakang pengetahuan siswa. Ya, dalam model Osobel ini, meskipun dirancang untuk mengajarkan hubungan antar konsep-konsep dan generalisasi dan tidak untuk mengajarkan bentuk materi pelajaran itu sendiri, tetapi cukup fleksibel untuk dipakai mengajarkan konsep dan generalisasi dengan syarat guru harus menyadari latar belakang pengetahuan siswa. Keempat, yaitu membuat struktur materi. Dalam membuat struktur materi ini secara histeris merupakan salah satu pendukung untuk melakukan rekonsiliasi interaktif dari teori. Keempat yaitu memformulasikan advances organizer. Ada dua cara. Yang pertama itu mengaitkan atau menghubungkan materi pembelajaran dengan struktur pengetahuan siswa. Yang kedua itu mengorganisasikan materinya dari siswa. Fase pelaksanaan ini itu kan menggunakan advances dari awal hingga akhir, membandingkan konsep-konsep yaitu melalui rekomendasi interaktif atau melanjutkan dengan diferensiasi. Setelah fase
contoh, perbandingan dan sebagainya berkaitan dengan ide yang disampaikan saat itu. Guru hendaknya mulai dengan event organizer, menggunakannya hingga akhir perjalanan sebagai pedoman untuk mengembangkan bahan pengajaran. Kelebihan dan kelemahan belajar bermakna. Ya, ini ada 3. Yang pertama yaitu informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama. Ini adalah kelebihan. Saat kedua itu informasi yang dipelajari secara bermakna memudahkan proses belajar berikutnya untuk mempelajari pelajaran yang mirip. Ketiga itu informasi yang dipelajari secara bermakna mempermudah belajar hal-hal yang mirip walaupun telah terjadi lupa. Kelemahan belajar bermakna yaitu informasi yang dipelajari secara hafalan tidak dapat dilihat. Kedua itu jika peserta didik berkeinginan untuk melakukan pelajaran sesuatu mengaitkan hal yang satu dengan hal yang lain yang sudah diketahuinya, maka baik proses maupun pembelajarannya dapat menyatakan sebagai hafalan dan tidak sebagai maksudnya itu kan khusus itu pendekatan yang merupakan cara menarik kesimpulan dari hasil yang umum menjadi fokus kasus yang khusus. Menarikan kesimpulan secara deduktif biasanya menggunakan pola berpikir yang disebut psikologisme. Ini terdiri dari macam pernyataan yang benar dan sebuah kesimpulan menjadi sebuah kesimpulan. Dulu pernyataan pendukung psikologisme disebut premis yang dibedakan menjadi premis mayor dan premis minor. Kesimpulan sebagai hasil penalaran deduktif berdasarkan yaitu metode pada mulanya dikenal sebagai metode pembelajaran yang berpusat pada siswa tidak banyak ikut dalam interaksi antara guru dan murid. Kemudian expository berkembang menjadi suatu cara belajar di mana dominasi guru bergerak siswa menjadi aktif sehingga proses pembelajaran pada siswa. Keunggulan dari pendekatan metode ini yaitu pertama, tepat pemahaman konsep, siswa aktif dan senang melakukan belajar berikutnya ketika latihan berkelompok mengerjakan soal kecenderungan guru yang berperan dalam proses pembelajaran. Kekurangan atau kelemahan itu kecenderungan yang berperan dalam proses pembelajaran. Siswa segan mengemukakan pendapat atau bertanya ketika selesai penyajian. Siswa malu maju ke muka ketika diminta guru untuk menyelesaikan soal di papan tulis. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya ambil dari teori Asabel ini yaitu pertama yaitu teori pembelajaran Asabel merupakan salah satu dari sekian banyaknya teori pembelajaran yang menjadi dasar dalam comparative learning. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi belajar bermakna menurut Asabel adalah struktur kognitif yang ada, stabilitas dan kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu, dan pada waktu tertentu kejelasan pengetahuan dalam suatu bidang studi tertentu, dan pada waktu tertentu teori belajar bermakna Asabel ini sangat dekat dengan konstruktivisme. Tujuannya menekankan pentingnya pelajar mengasosiasikan pengalaman, fenomena dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyainya. Keduanya menekankan fakta baru ke dalam sistem pengertian
pemahaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Keduanya mengandaikan bahwa dalam proses belajar itu siswa aktif. Inti dari teori belajar bermakna Oxable adalah itu proses belajar akan mendatangkan hasil atau bermakna kalau guru dalam menyajikan materi pembelajaran yang baru dapat menghubungkan dengan konsep yang relevan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Baiklah, cukup sekian dari penjelasan saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.